Selanjutnya, contoh penggunaan sel volta. Sel volta tadi merupakan sumber arus listrik searah. Contohnya misalnya baterai yang sering kita gunakan. Baterai yang sering kita gunakan itu disebut juga dengan sel Leclanche yang ditemukan oleh Georges Leclanche dari Perancis. Nah, anode yang digunakan atau kutub negatifnya adalah logam Zn, katodenya adalah batang karbon atau grafit. Sedangkan elektrolit yang digunakan adalah MnO2, NH4Cl, dan sedikit H2O. Nah, karena menggunakan sedikit air inilah maka dikenal dengan nama sel kering. Potensial elektrode yang dihasilkan adalah 1,5 volt. Nah, baterai ini kalau digunakan terus-menerus maka akan habis atau sudah tidak bisa digunakan lagi. Kenapa? Karena terjadi reaksi redoks di dalamnya. Pada anode, Zn mengalami oksidasi larut menjadi Zn2+. Sedangkan pada katode terjadi reaksi 2MnO2 ditambah NH4+ menjadi Mn2O3 ditambah 2NH3 ditambah H2O. Nah, reaksi ini tidak bisa kembali ke pereaksi atau tidak dapat balik atau disebut juga irreversible. Inilah penyebab baterai tidak bisa diisi ulang atau digunakan kembali. Selanjutnya, contoh yang lain adalah baterai alkalin. Untuk baterai alkalin, anoda yang digunakan adalah logam Zn, katodenya adalah MnO2, sedangkan elektrolitnya adalah KOH. Penggunaan KOH atau kalium hidroksida ini adalah basa, karena bersifat basa dikenal dengan istilah alkali, sehingga baterainya disebut baterai alkalin. Baterai yang sejenis contohnya adalah baterai perak oksida. Perbedaannya adalah penggunaan katodenya yang berbeda. Katode pada perak oksida digunakan Ag2O. Oke anak-anak, selanjutnya penggunaan yang lain yaitu pada sel aki atau akumulator. Pada sel aki ini, elektrode positifnya adalah timbal yang dilapisi timbal oksida atau PbO2. Elektrode negatifnya adalah timbal, sedangkan elektrolitnya adalah asam sulfat atau H2SO4. Nah, pada aki ini terdiri dari katode yang mengalami reaksi reduksi dan anode yang mengalami reaksi oksidasi. Reaksinya dapat dilihat pada bagian di bawah. Pada anode, Pb akan bereaksi membentuk PbSO4. Kemudian pada katode, PbO2 juga akan bereaksi membentuk PbSO4. Terbentuknya endapan PbSO4 yang sama, ini menyebabkan aki menjadi habis atau sudah tidak bisa digunakan lagi. Namun pada aki reaksi ini dapat kembali atau bersifat reversible. Jadi kalau pada sel aki ini kita aliri arus listrik, maka akan terjadi reaksi kebalikannya yaitu penguraian PbSO4. PbSO4 akan terurai menjadi PbO2 dan Pb kembali. Adanya perbedaan kedua kutub tadi akan menimbulkan beda potensial kembali. Jadi, aki dapat digunakan berulang-ulang. Nah, anak-anak, selanjutnya yang terakhir untuk penggunaan sel volta adalah sel bahan bakar. Sel bahan bakar adalah suatu sel yang menggunakan bahan bakar campuran hidrogen dengan oksigen atau campuran gas alam dengan oksigen. Bahan bakar atau reaksi tersebut dialirkan secara terus-menerus. Gas oksigen dialirkan ke katode melalui suatu bahan berpori yang menjadi katalis reaksi dan gas hidrogen dialirkan ke anode. Sehingga terjadi reaksi seperti pada gambar tersebut. Nah, dari reaksi tersebut menghasilkan beda potensial yang kemudian menghasilkan arus listrik. Oke anak-anak,
Selanjutnya pada contoh soal untuk menghitung beda potensial pada sel volta. Nah, anak-anak, dari percobaan sel volta tadi dapat diketahui beda potensial elektroda standar dari masing-masing logam yang ada di alam. Nah, contohnya misalnya pada Ag kalau mengalami reduksi, ternyata beda potensial atau dilambangkan E0 itu adalah plus 0,80 volt. Kemudian pada Mg ini E0-nya sama dengan min 2,37 volt. Nah, harga E0 ini sudah ada dan diketahui dari hasil percobaan sel volta tadi, sehingga tidak perlu kalian hafalkan. Nah, kalau misalnya ada soal semacam ini diketahui harga E0 reduksi dari Ag, E0 reduksi dari Mg, kemudian diminta menuliskan reaksi selnya dan juga menuliskan berapa harga E0 sel serta diagram selnya, maka caranya seperti ini. E0 reduksi kita tentukan dengan catatan E0 reduksi lebih besar daripada E0 oksidasi. Nah, dari angka ini ada plus 0,80 volt dan min 2,37 volt. Yang lebih besar yang mana? Yang 0,8. Maka yang mengalami reduksi adalah Ag. Karena itu yang bawah mengalami apa? Kebalikannya. Jadi satu sel itu ada reduksi, ada oksidasi. Kita menentukan yang reduksi yaitu yang lebih besar. Jadi yang Ag mengalami reduksi, yang Mg mengalami oksidasi. Kemudian kita tata di sini untuk katode, kita susun katode adalah reduksi. Ag plus menangkap satu elektron menjadi Ag. Ini adalah reaksi reduksi. Anak-anak masih ingat konsep oksidasi reduksi berdasarkan elektron? Reduksi adalah reaksi penangkapan elektron. Nah, maka Ag plus ditambah 1E menjadi Ag ini sudah pas. Kita masukkan pada reaksi katode. Jadi Ag plus ditambah 1E menjadi Ag, E0-nya berapa? Tetap plus 0,80 volt. Kemudian yang kedua pada anode. Anode terjadi oksidasi. Tadi sudah Ibu jelaskan pada prinsip sel volta, katode reduksi, anode oksidasi, atau silakan diingat karet, katode reduksi, anode oksidasi, anok. Jadi pada katode ada reduksi, maka yang anode harus oksidasi, tidak boleh semuanya reduksi. Maka reaksi yang kedua ini kita ubah dibalik, karena reaksi yang kedua ini adalah reaksi reduksi. Mg2 plus ditambah 2E menjadi Mg, ini adalah reduksi. Maka kita ubah dibalik menjadi Mg, tanda panah ke kanan menjadi Mg2 plus ditambah 2E. Karena reaksi ini dibalik, maka harga E0-nya juga kebalikannya menjadi plus. Karena tadi min 2,37, sekarang menjadi plus 2,37 volt. Nah, anak-anak perhatikan, elektronnya belum sama. Elektron yang pada reaksi pertama itu 1, elektron yang reaksi kedua 2. Nah, ini harus disamakan. Yang reaksi pertama dikalikan 2, yang reaksi kedua dikalikan 1. Sehingga reaksi selnya adalah kita jumlahkan 2Ag plus ditambah 2 elektron menjadi 2Ag, Mg menjadi Mg2 plus ditambah 2E. Karena elektronnya sudah sama, ini hilang sehingga hasilnya 2Ag plus ditambah Mg menghasilkan 2Ag ditambah Mg2 plus. Nah, untuk harga E0 atau potensial elektroda standar ini tidak dipengaruhi oleh perkalian tadi. Jadi untuk reaksi yang pertama harga E0-nya tetap plus 0,8. Sedangkan untuk reaksi kedua E0-nya plus 2,37.
Kenapa positif? Tadi karena dibalik yang ini tersedia reaksi reduksi diubah menjadi reaksi oksidasi karena terjadi pada anode. Oke anak-anak, selanjutnya ini dijumlahkan 0,80 ditambah 2,37 menjadi 3,17 volt. Nah, jadi yang A tadi sudah terjawab untuk reaksi selnya sekaligus menjawab yang B yaitu harga E0 selnya. Nah, untuk yang B ini kalian juga bisa menghitung dengan cara yang lebih mudah. Jika dari soal tidak ditanyakan reaksi sel, anak-anak cukup menggunakan rumus E0 sel sama dengan E0 red dikurangi E0 reduksi dikurangi E0 oksidasi. Rumus dapat dilihat pada atas yang kanan ya. Nah, kemudian E0 red tadi yang mana? Yang lebih besar. Ya. Kemudian E0 oksidasi yang lebih kecil. Namun kalau menggunakan perhitungan ini tandanya tidak usah diubah. Jadi E0 reduksi dimasukkan 0,80 sedangkan E0 oksidasi dimasukkan min 2,37. Jadi E0 sel sama dengan 0,80 min 2,37 sama dengan 0,80 ditambah 2,37 sama dengan plus 3,17. Nah, kalau harga E0 sel itu positif, artinya apa? Reaksi terjadi spontan. Oke anak-anak, selanjutnya untuk pertanyaan yang ketiga, diagram sel. Nah, untuk menuliskan diagram sel atau notasi sel atau lambang sel, ini prinsipnya adalah dituliskan anode dulu yang terjadi oksidasi tadi, kemudian katode yang terjadi reduksi. Batasnya adalah untuk katode dan anode tadi adalah garis miring 2. Nah, jadi pada anode dulu yaitu Mg menjadi apa? Menjadi Mg2+, berarti Mg garis 1 Mg2+. Kemudian untuk batasnya garis 2 baru dimasukkan yang katode Ag+ menjadi Ag. Oke, paham ya anak-anak?